Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu, mari sama-sama kita membaca doa, ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadratul Muhtaram Ustaz Abdul Khalid dan Pak Dokter Nova yang saya hormati, Bapak Ibu, tamu-tamu Allah yang semoga mendapatkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini Allah perkenankan kita semuanya untuk bisa bertemu muka berwajah di tempat ini. Insya Allah Bapak Ibu malam nanti akan melaksanakan ibadah umrah menuju ke Madinah, ke Jeddah insya Allah, dan ke Mekah insya Allah. Semoga perjalanan Bapak Ibu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu berangkat ke Mekah, ke Madinah ternyata berbeda dengan berangkat kemanapun juga di muka bumi. Silakan Bapak Ibu rasakan suasana hati ketika akan ke Mekah beda rasanya dengan akan ke Eropa. Bahkan mohon maaf, selama saya jadi ustaz, saya belum pernah mendapatkan panggilan ceramah orang selamatan mau ke Amerika. Ada nggak orang ke Amerika selamatan dulu? Besok mau ke Singapura, sekarang biasa aja. Apalagi kalau besok mau ke Singapura. Tapi mohon maaf, begitu daftar umroh, hati deg-degan. Makin dekat keberangkatan, makin takut muncul. Bahkan umroh itu cuma 1 minggu kira-kira, tapi beresin kopernya nggak beres-beres. Itu koper dibuka, dimasukin baju, dikeluarin lagi, masukin lagi. Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu, tetangga suka nakut-nakutin. Begitu mereka tahu mau umroh, apa kata mereka? Awas loh. Kalau di sini tukang mukul di sana, dipukul. Kalau di sini tukang nyubit di sana, dicubit. Akhirnya banyak jamaah yang tidak mau datang ke Mekah Madinah karena takut dibales. Maaf Bapak Ibu, Allah tuh gak baperan model kayak kita. Kalau Allah baperan model kayak saya, 1 dosa langsung dibayar kontan di muka bumi ini. Jangan gede-gede Pak, 1 dosa dibayar dengan 1 bisul. Saya kira kita bisulan semua. Tapi mohon maaf, Allah tutup aib kita. Yang tahu akan dosa kita cuma kita dan Allah Subhanahu wa taala. Namun alhamdulillah dengan doktrin seperti ini, orang-orang Indonesia itu jamaah yang paling gampang diatur. Pak, orang India ngeyel diatur. Orang Bangladesh sama ngeyelnya. Orang Mesir kalau diatur galakan dia. Tapi orang Indonesia begitu kata orang Arab satu-satu langsung rapi. Bahkan pengemis di Mekah Madinah itu senang banget kalau melihat orang Indonesia. Kenapa baik kata mereka? Datang orang Malaysia kata mereka bakhil. Datang orang Mesir dia bilang pelit. Tapi datang orang Jakarta bagus. Kenapa? Karena ternyata orang Indonesia baik-baik, dermawan. Kalau dia minta selalu dikasih. Padahal bisa jadi di Jakartanya pelit. Sampai ke Mekah Madinah berubah jadi baik. Kenapa sebabnya? Karena dulu orang tua kita ngajarin, kalau satu ketika nanti datang ke Mekah Madinah, ada yang minta-minta jangan ditolak.
Kenapa? Takutnya yang minta tuh malaikat, kata dia. Sampai-sampai jemaah rahimakumullah ada jamaah yang ketika keluar dari masjid desak-desakan pulang sholat, dompet yang dia simpan di kantong belakang hilang. Begitu sampai ke hotel dia ngadu, Pak Ustaz, iya Pak, ada apa Pak? Alhamdulillah Pak Ustaz, dompet saya diambil malaikat, kata dia jemaah rahimakumullah. Saya bingung sambil nanya, Bapak, yang namanya malaikat itu sejak zaman dulu diajarin ada 10. Ada Jibril, Mikail, Israfil, terus sampai Munkar, Nakir, Malik, Ridwan. Saya pengen tahu Pak, di antara 10 malaikat ini mana sih malaikat yang tugasnya nyopet? Tapi yang pasti, kenapa muncul rasa was-was? Kenapa muncul rasa takut? Karena ternyata setiap orang datang ke Mekah disunahkan mengucapkan salam Bapak Ibu. Salam tanah haram, bukan assalamualaikum. Salam tanah haram, tidak lain dan tidak bukan labbaik Allahumma labbaik, sama-sama. Labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Salam ini dijawab oleh para malaikat. Dan jawaban malaikat kata Nabi ada 2. Jawaban yang pertama, malaikat berkata labbaika wa sa'daika, silahkan tamu Allah masuk ke bahagian buat dirimu. Tapi tidak sedikit orang yang datang ke Mekah belutnya bertalbiyah, bajunya dia ganti dengan baju ihram. Malaikat jawab la labbaika wa la sa'daika. Siapa yang manggil ente? Jasadnya sampai ke Mekah, rohnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Bapak Ibu-ibu, siapkan batin kita, bukan cuma lahir kita untuk datang ke Mekah Al-Mukarramah. Perbanyak istighfar dari sekarang jemaah rahimakumullah. Dan nanti sebelum berangkat ke bandara, sempatkan sholat sunnah safar di rumah masing-masing. Usolli sunnatas safari rakaataini lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunnah safar 2 rakaat. Rakaat pertama setelah baca suratul Fatihah, silakan baca surat Al-Kafirun. Rakaat yang kedua setelah baca suratul Fatihah, silakan baca surat Al-Ikhlas. Kalau Bapak Ibu tidak hafal surat Al-Ikhlas, silakan ganti dengan membaca Qul Hu. Nenek-nenek itu nggak hafal Al-Ikhlas Bu, tapi kalau Qul Hu hafal. Insya Allah Bapak Ibu nanti terbang insya Allah malam ini 00.15 insya Allah terbang dengan Emirates 359. Karena itu 3 jam sebelum keberangkatan mohon sudah berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Di mana tempatnya? Di Terminal 3 keberangkatan internasional. Pusat Terminal 3 keberangkatan internasional itu kan luas. Di mana tempatnya kita kumpul? Bapak Ibu begitu sampai di bandara Terminal keberangkatan Terminal 3, tolong cari restoran sate khas Senayan. Kumpul di depannya. Bukan di dalam, di mana? Depannya. Insya Allah boarding pass akan dibagikan, paspor akan dibagikan. Tapi Emirates biasanya jamaah akan dipanggil untuk profiling, untuk memasukkan bagasinya. Bapak ibu nggak check in, cuman hadir ketika tas ke Bapak Ibu dimasukkan ke bagasi. Insya Allah Bapak Ibu malam nanti akan terbang ke Dubai. Insya Allah sampai di Dubai insya Allah subuh jam 5 insya Allah. Para jamaah rahimakumullah, begitu turun di Dubai, tolong selalu bersama-sama. Kenapa? Bandara Dubai gede banget. Dan bandara Dubai ini jamaah rahimakumullah silent airport. Karena itu nggak ada yang teriak-teriak tasik. Nggak ada jamaah rahimakumullah. Diam semuanya. Karena itu jamaah rahimakumullah mohon maaf selalu bersama-sama. Para jamaah rahimakumullah, insya Allah Bapak Ibu akan langsung dipositi tour, dan malam nanti besok malam insya Allah baru masuk hotel. Kan itu siapkan jemaah rahimakumullah baju di tas yang gampang diambil untuk ganti, bisa jadi nanti di bandara Dubai insya Allah. Jemaah rahimakumullah, insya Allah Senin Bapak Ibu akan terbang menuju ke Jeddah.
Landing di Jeddah, Bapak Ibu, mohon maaf, Dubai di Jeddah tidak ada porter. Jadi maaf, Bapak Ibu harus ngambil sendiri barangnya, dorong sendiri, yang mau Allah ke bus, insya Allah baru nanti akan ada yang membantu naikin ke bus. Jadi Jeddah maupun di Dubai. Kenapa kok di Jeddah kan biasanya banyak zaman baheula mah? Sekarang Emirates turun di terminal baru. Terminal baru, saya aja belum pernah ke sana ya kalau gitu kan. Cuman memang tidak ada porter di sana. Nah, jemaah Allah dari Jeddah, insya Allah akan langsung dibawa ke Madinah Al-Munawwarah naik bis 5 jam perjalanannya, insya Allah 450 km. Di dalam perjalanan menuju ke Madinah ini tolong perbanyak baca sholawat. Sholawatnya bagaimana? Boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau pakai Sayyidina boleh, enggak juga enggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu-ibu jangan ribut berebut Sayyidina. Karena kadang-kadang di masjid di Jabodetabek ini saya sering saksikan, di masjid itu ribut pengurus masjid cuma gara-gara Sayyidina. Sampai-sampai ketika mau masuk ke masjid, masjidnya ditutup. Kita nggak bisa sholat di dalam. Saya tanya sama tukang ojek yang depan mangkal depan masjid, Pak Haji, Bang, itu kenapa sih masjid kok ditutup? Kita nggak bisa sholat. Dijawab ke tukang ojek, Pak Haji, sengaja ditutup karena tadi ada yang berantem di masjid. Lah, siapa yang berantem di masjid? Itu Pak Haji, kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad berantem sama kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi ribut berebut Sayyidina, berantem. Serem Pak Haji. Untung Pak Haji, saya mah gak pernah sholat, kata dia. Nah, para jemaah Allah, begitu sampai di perbatasan Madinah, Bapak Ibu-ibu kita munajat Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Allahumma inna hadha haramu nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Allahumma taqabbal ziyaratana. Para jamaah rahimakumullah, rasa rindu pada Rasulullah mulai muncul. Setelah kita munajat itu, Bapak Ibu silahkan bicara langsung sama Allah. Ya Allah, di depan saya kota Madinah, kotanya Rasulullah. Saya ini ya Allah belum pernah melihat wajah Nabi. Andai Rasulullah ada di rumahnya di Madinah Al-Munawwarah ini, saya akan sowan ya Allah, saya akan cium tangannya ya Allah. Kalau perlu saya sujud di depannya ya Allah. Tapi ternyata Kau tidak berikan kesempatan itu pada saya, karena saya terlahir jauh dari masa Nabi. Tolong ya Allah, sampaikan salam rindu saya pada Rasulullah. Seraya mulut kita baca sholawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Pada jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu silahkan sampai di hotel. Bapak Ibu tidak usah ngurus koper besar. Koper besar insya Allah akan diantar ke depan kamar masing-masing. Sedangkan koper kecil, koper cabin, tolong bawa masing-masing. Insya Allah jamaah rahimakumullah, hari Senin malam, malam Selasa, Bapak Ibu sudah berada di Madinah Al-Munawwarah kata Rasulullah SAW. Yang terpenting di Madinah tidak lain dan tidak bukan adalah ziarah ke makam Nabi kita Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, Raudhah sekarang beda dengan zaman dulu. Raudhah dulu siapapun juga bisa masuk, yang kuat yang dapat. Sekarang tidak, semuanya insya Allah kebagian. Tapi mohon maaf, setiap jamaah hanya bisa masuk ke Raudhah sekali ketika masuk ke dalam ke Madinah. Pakai apa? Pakai tas sreh.
Ustaz katanya sekarang ada download handphone, katanya ada aplikasi Nusuki. Iya silahkan download itu. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ngedownload itu, nyari waktu kosong raudhah, insya Allah baru dapat sebulan lagi. Karena itu ikuti aja petunjuk NRA, petunjuk petugas-petugas kita di sana. Semoga dapat, amin ya rabbal alamin. Kalau dapat waktu ditentukan, tolong tepat waktu kumpul. Ibu bapak tidak tepat waktu, maaf, tidak bisa masuk ke raudhah lagi. Satu orang hanya mempunyai kesempatan sekali. Nah, kalau sudah masuk raudhah, apa yang dilakukan? Satu, sholat sunnah yang warimatullah. Sholat sunnah apa? Sebaiknya sholat sunnah mutlak. Usolli sunnatan rok'ataini lillahi ta'ala. Kalau masih punya kesempatan, sholat sunnah lagi 2 rakaat. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah hajat. Lalu silahkan di raudhah ini munajat, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat doanya Rasulullah, ini tempat doanya para sahabat. Kalau sudah beres doa di raudhah, bapak-bapak maju ke depan, belok ke sebelah kiri, akan lewat kubur Nabi. Ibu-ibu langsung keluar dari Masjid Nabawi, dari luar Masjid Nabawi, atau satu ketika bapak ibu sempatkan duduk merenung, salam pada Rasulullah. Salamnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Safwatallah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillah as-salihin. Ashhadu annaka ya Rasulullah jahadta fillahi haqqa jihadihi wa nasahta al-ummah wa addaita al-amanah wa ballaghta ar-risalah. Allahumma ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilata wa ba'athu maqama mahmuda alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Gak ada yang apa kan? Ya Allah. Bapak ibu-ibu, untung gak wajib baca ini. Minimal bapak ibu duduk di Masjid Nabawi, atau bapak lewatin kubur Rasulullah, ibu di luar Masjid Nabawi, minimal ucapkan salam assalamu alayka ya Rasulullah. Lalu setelah itu bu, yakinlah Nabi jawab. Oleh karena saya yakin Nabi menjawab, saya langsung bicara sama Nabi. Walaupun Nabinya gak ada, tapi yakin roh kita nyambung dengan Rasulullah. Gimana ngomongnya ya Rasul? Ini saya Helmi, umat engkau. Saya belum pernah melihat wajah engkau wahai Rasul. Saya belum pernah mendengar suara engkau wahai Rasul. Bahkan saya terlahir jauh dari masa engkau wahai Rasul. Tapi izinkan saya datang ke depan kuburmu ini ya Rasul. Tidak lain karena dorongan cinta saya kepada engkau. Tolong terima cinta saya wahai Rasulullah SAW. Ya Allah, depan kubur Nabi ini, izinkan saya banggakan ibu dan bapak saya. Adanya cinta dalam hati kami pada Rasulullah, yang mengajarkan pertama kali adalah ibu dan bapak saya. Ini bapak saya Allah, ini ibu saya Allah. Kita sebutkan ibu kita masing-masing. Mereka sabar mendidik saya. Mereka galak dulu ketika kecil. Bahkan kuping jadi saksi dijewer ibu saya. Mata jadi saksi diciprati air ketika subuh susah bangun. Hari ini saya katakan kepada engkau ya Allah, depan kubur Nabi saya ini, saya ridho, saya ikhlas ya Allah Rahman. Ya Allah, andai di antara ibu dan bapak saya ada yang belum sempat datang ke Madinah ini, mereka bukan tidak cinta pada Rasulullah, tapi mereka berkorban demi saya, anak-anaknya ya Allah. Tolong orang tua saya telah tiada, angkat derajat mereka, jumpakan mereka dengan kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin Bapak Ibu air mata kita menetes. Jangan harap menyebut nama Allah hati akan bergetar.
kalau mengingat orang tua saja tak pernah meneteskan air mata. Lalu silahkan bicara, ya Allah, hidup saya ke depan belum tentu lebih lama dibandingkan hidup yang telah saya lalui. Hari ini saya mohon bimbingan-Mu ya Allah, agar saya istiqomah di jalannya Rasulullah SAW. Lalu silahkan langkah selangkah lagi Pak. Samping makam Nabi ada makam Abu Bakar Siddiq. Ucapkan salam, Assalamualaikum ya Abu Bakar. Samping makam Abu Bakar Siddiq ada makam Umar. Ucapkan salam, Assalamualaikum ya Umar. Lalu silahkan bicara lagi, ya Allah, Abu Bakar, Umar mendapatkan kemuliaan. Mereka wafat, dikuburkan di samping makam Nabi. Saya nanti kalau mati ya Allah tak mungkin dimakamkan di samping makam Rasulullah. Tapi tolong ya Allah Rabbana, izinkan bimbing saya agar sisa hidup saya bisa bermanfaat untuk agamamu, bisa bawa kemaslahatan untuk umat Nabi-Mu, sehingga tak kala wafat nanti saya bisa dikumpulkan dalam barisan Rasulullah SAW. Itulah Bapak Ibu-ibu hebatnya Nabi kita. Kuburnya ternyata di samping kiri kanannya bukan makam anak istrinya. Padahal kalau Bapak Ibu cek makam-makam raja di Indonesia, pasti kiri kanannya makam siapa? Anak istrinya. Tapi di samping makam Nabi bukan makam Fatimah putri Nabi, bukan makam Aisyah istri Nabi, tapi dimakamkan di samping makam Nabi dua orang sahabatnya. Abu Bakar dimakamkan di pundak, Umar dimakamkan di kaki dengan posisi makam seperti ini. Jari tengah makam Rasulullah SAW, jari manis makam Abu Bakar Siddiq, dan jari kelingking makam Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Pertanyaannya adalah, kenapa kok di samping makam Nabi bukan makam anak istri Nabi? Pertanyaannya adalah, kenapa kok hanya dua orang sahabat saja dikuburkan di samping makam Nabi? Bukankah sahabat-sahabat banyak? Tapi kenapa yang di samping makam Nabi hanya dua orang sahabat saja? Ini pertanyaannya membutuhkan jawaban yang panjang, yang bisa jadi menghabiskan waktu manasik kita. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu jawabannya, undang saya ceramah. Nah, para jamaah rahimakumullah, insya Allah Bapak Ibu, setelah ziarah ke makam Nabi ini, Bapak Ibu silahkan perbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Bapak tolong ziarah ke makam Nabi, sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi. Tolonglah Pak pakai baju yang terbagus. Masa dipanggil bupati pakai dasi, kondangan pakai batik keren, giliran sholat pakai kaos oblong, ada tulisannya lagi di belakang kopi kapal api. Ya Allah, sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, pahalanya jauh lebih besar dibandingkan di Indonesia. Di Masjid Nabawi 1000 kali, di Masjidil Haram 100.000 kali. Tapi tolong kalau di Mekah, Madinah nanti jangan bawa-bawa kalkulator kalau sholat. Sholat ngitung pahala, weh tenang, saya punya 100.000. Akhirnya ada orang pulang umroh gak mau sholat lagi. Begitu ditanya, kenapa gak pernah kelihatan sholat? Tenang, saya masih punya deposito pahala. Berarti urusan pahala kita kembalikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah di Madinah nanti pun juga insya Allah akan diajak keliling kota Madinah, akan datang ke Masjid Quba, lewatin Masjid Qiblatain, akan ke kebun korma jemaah rahimakumullah. Jadi urusan belanja enakan di Madinah. Nanti di Mekah ribet. Kenapa jemaah rahimakumullah jauh ke tempat belanja eceran? Paling banter ketika pulang nanti di Jeddah. Di Dubai bagaimana? Silahkan. Tapi Dubai waktunya sempit. Jadi kalau seandainya belum beres juga, Tanah Abang masih nunggu nih. Nah, para jemaah rahimakumullah, insya Allah Bapak Ibu akan masuk Senin di mana? Di Madinah. Hari Kamis Bapak Ibu akan tinggalkan kota Madinah Al-Munawwarah insya Allah. Masuk Masjid Nabawi, sholat duha, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah mutlak. Habis itu ngomonglah sama Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasul, saya pamit ya, tinggal di kota Madinah. Sebenarnya saya masih rindu pada engkau wahai Rasul.
Walaupun saya nggak jumpa dengan engkau, dengan hanya melihat tempat engkau sholat saja rindunya sidang ya Rasul. Ya Allah, saya mohon kepada engkau, izinkan tahun-tahun yang akan datang saya bisa kembali ke Madinah. Andaikan saya nggak bisa ke Madinah lagi, izinkan wafatkan saya dalam keadaan husnul khatimah, sehingga saya bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Itu cara pamitnya demikian. Kalau sudah pamitan, Bapak Ibu silahkan kembali ke hotel, mandi sunnah ihram. Sebelum kita ihram, disunahkan mandi dulu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki silahkan bersihkan. Ketika mandi niat, nawaitul ghusla sunnatan bil ihrami lillahi ta'ala. Saya niat mandi sunnah ihram karena Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti mandi junub, dia mau Allah sebersih-bersihnya. Yang punya wangi-wangian, pakaiin wangi-wangiannya di badan. Lalu dia mau Allah masuk masjid, udah pakai baju ihram, ganti baju pakai baju ihram. Sholat duhur berjamaah di Masjid Nabawi, jamak taklim dengan asar. Selesai sholat asar, sholat duhur, sholat asar di Masjid Nabawi, Bapak Ibu kembali ke hotel, makan siang, jam 2 siang, Bapak Ibu akan tinggalkan kota Madinah, semua jamaah sudah pakai baju ihram. Ibu-ibu ihramnya tidak harus pakai putih, begini pun juga boleh. Yang penting nutup seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Bapak-bapak hanya menggunakan 2 helai pakaian. Satu, bawahnya disarungkan, atasnya diselendangkan. Para jemaah bapak yang memaksudkan tidak diselendangkan, sudah tidak pakai dalaman lagi ketika berangkat dari Madinah kota. Kenapa sebabnya? Saya tekankan, jangan udah tidak pakai dalaman lagi dari hotel, karena banyak kejadian. Ustaz, saya masih pakai celana dalam ya. Nanti aja dah di Bir Ali, kalau mau niat saya copot. Iya Pak, nggak apa-apa saya bilang. Emang belum wajib kan? Sampai Bir Ali ternyata dia lupa copot celana dalam. Berangkatlah kita ke Mekah. Sampai di Mekah, kebetulan dia dapet. Dia turun ke Allah. Pas turun lihat ke belakang. Di belakang saya juga turun dari bus. Pas lihat muka saya, dia baru ingat celana dalam ya Allah gitu kan. Dia datang ke saya, Ustaz, saya masih pakai celana dalam. Saya bilang, copot celananya, bayarkan. Makanya hati-hati Bapak. Besok hari Selasa, ketika Bapak akan berangkat ke hari Kamis, ketika Bapak akan berangkat menuju ke Mekah, Ustadz mutawif akan berdiri di pintu bis untuk ngerazia Bapak-bapak. Para jemaah Allah, jam 2 siang insya Allah kita akan berangkat menuju ke Mekah. 6 km dari hotel, kita akan berhenti di sebuah masjid. Nama masjidnya Bir Ali, wilayahnya namanya Dzul Hulaifah. Tempat inilah tempat miqat, tempat starting point, tempat memulai umroh kita. Di tempat ini harus niat umroh. Kalau di tempat ini tidak niat umroh, maka maaf, jamaah ini niat di jalanan, motong kambing kena dam. Di tempat ini larangan ihram mulai berlaku. Kalau masih dilaksanakan, baru kena dam. Jamaah Allah begitu sampai di tempat ini, silakan turun dari mobil, masuk ke masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid. Selesai sholat sunnah tahiyatul masjid, jamaah Allah, kemudian masuk ke bus. Di bus kita akan niat umrah bersama-sama. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan, atau nawaitu al umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Mulut berkata labbaik Allahumma umratan, yang penting hati ikrar, saya niat umrah karena Allah. Maaf, kalau sudah niat umrah ini berarti Bapak Ibu sudah tanda tangan kontrak dengan Allah. Kontrak ini Bu tidak boleh dibatalkan. Gak bisa Pak, Bapak begitu sampai di Mekah ngomong, Ustaz saya gak jadi umrohnya, aku capek, Ustaz gak jadi. Gak bisa. Sakit ditunggu sampai sembuh. Bahkan maaf, kalau udah niat umroh ini ternyata Allah perintahkan Israfil mencabut nyawa orang itu, maka satu, dia tetap dimandikan, dia tetap dikafani. Tapi ketika dikafani,
dia tidak boleh ditutup kepalanya. Apa kata Nabi? La tukhammiruhu, jangan ditutup kepalanya. Kenapa? Karena dia wafat dalam keadaan ihram. Yang kedua, fa innahu yab'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, di hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Ada yang mau daftar nanti? Gak ada. Oh diem. Nah, para jamaah rahimakumullah, kalau sudah niat umrah ini, di mana niatnya? Di Bir Ali, maka larangan ihram berlaku. Apa larangan ihram? Laki-laki tidak boleh menggunakan tutup kepala. Besok dari Madinah tutup kepala copot. Tidak boleh meletakkan apapun di kepala, termasuk kacamata, Pak. Kadang-kadang kacamata suka dia apa namanya? Nah gitu ya kan, ini kena dam. Laki-laki tidak boleh menggunakan sendal yang menutup tumit. Makanya besok berangkat dari Madinah jangan pakai sepatu, pakai sendal. Ustaz, bagaimana kalau sendalnya yang ada tali di belakang? Sendal apa namanya? Sendal, sepatu sendal. Boleh apa enggak? Boleh, tapi injak belakangnya. Laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit. Yang dimasukkan pakaian berjahit itu jamaah buat yang nyebot. Mohon maaf, bukan pamerin kain, bukan. Tapi apa namanya? Yang nyambungin. Laki-laki dan perempuan di dalam motong-motong tanaman, nyambut-nyambut tanaman. Laki-laki dan perempuan di dalam bercumbu. Bahkan maaf, kalau terjadi hubungan suami istri setelah niat umrah ini sebelum tahallul, maka satu, umrohnya batal. Dua, dia harus motong ontak, bukan kambing lagi. Tolong jaga larangan-larangan ihram ini. Insya Allah berangkat ke Mekah 5 jam perjalanan. Selama perjalanan perbanyak baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Para jamaah rahimakumullah, begitu sampai ke Mekah, hotelnya insya Allah di Hotel Hilton Convention. Hotel Hilton Convention itu hotel baru yang rahimakumullah. Ya cuman agak nanjak. Ya, tapi tidak usah khawatir, ada shuttle bus. Ya, dekat halaman masjid yang rahimakumullah. Insya Allah makan pagi, makan siang, makan malam di hotel semuanya. Begitu sampai di Mekah akan dibawa ke hotel dulu. Silahkan bersih-bersih dulu. Dan MRA akan memfasilitasi headset. Headset itu apa? Alat bantu dengar. Sehingga ustaznya nggak usah teriak-teriak, bisa kedengaran semuanya. Cuman saya ingatkan, headset ini bukan souvenir. Tolong balikin lagi, karena banyak yang hilang dianggap souvenir. Jaga, dawat. Kalau hilang ganti, jamaah rahimakumullah. Nah, para jamaah rahimakumullah, kalau headset sudah menyala, ibu bapak bisa melaksanakan 3 hal. 1, cukup mengaminkan doanya. Jadi ketika off dan sa'i cukup amin, amin, amin. 2, matikan headsetnya, doa sendiri. 3, boleh juga ngikutin doa ustaz. Allahumma, Allahumma. Tapi tolong kalau ngikutin doa ustaz hati-hati. Kemarin jamaah saya ketika saya umroh rombongan itu, mohon maaf, muda-muda jadi semangat ngikutin doa saya. Allahumma, mereka teriak Allahumma Habib ilaina, Habib ilaina. Tiba-tiba ketika putaran ketiga tawaf, jempol kaki saya diinjek orang Irak. Orang Irak tinggi gede, diinjek jempol kaki saya. Pas keinjek, Allahumma, aduh, kata saya. Itu jamaah di belakang kompak, Allahumma, aduh. Saya tanya, bapak, kenapa doanya pakai aduh? Ustaz, kita sempet dengar Ustaz doanya Allahumma, aduh. Hati-hati ya mari. Siapkan diri kita masuk Masjidil Haram, Ka'bah kelihatan. Begitu Ka'bah kelihatan, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Allahumma zid hadza al-baita ta'ziman wa tashrifan wa zid man azzamahu wa syarrafahu mimman hajjahu aw i'tamarahu ta'ziman wa takriman wa tashrifan.
silakan doa ketika melihat Ka'bah pertama kali dengan ungkapan hati kita semuanya. Lalu baru melaksanakan rukun umroh selanjutnya, yaitu tawaf. Tawaf itu Bapak Ibu-ibu ngelilingin Ka'bah 7 putaran. Kalau tawaf itu kata Nabi kasolah seperti sholat. Jadi kalau sholat punya wudhu harus, berarti tawaf juga harus punya wudhu. Ustaz, gimana kalau batal wudhu? Berhenti dulu tawafnya, wudhu dulu, lalu lanjutkan. Tadi berhenti di putaran berapa? Ustaz, bagaimana di Mekah, di Indonesia ini sentuhan laki-laki dan perempuan kita yakin batal. Gimana ketika tawaf? Ketika tawaf yakinkan gak batal. Kenapa harus yakinkan gak batal? Karena kalau yakin batal, insya Allah tawafnya gak beres-beres. Putaran pertama sentuhan sama orang India. Ustaz, izin saat mau wudhu dulu, wudhu aja. Pas begitu mau masuk tawaf lagi, keinjak orang Turki. Ustaz, wudhu lagi Ustaz. Daripada gak beres-beres, dengan niatkan tidak. Pada jamaah Allah, tawaf dimulai dari sudut Hajar Aswad. Orangnya mohon maaf, jamaah Allah, kalau itu sudut Hajar Aswad, maka ketika lewati sudut Hajar Aswad, kita angkat tangan sambil kecup tangannya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar sama-sama. Kita kecup. Tidak usah berhenti menghadap Ka'bah dulu, sambil jalan aja. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Dan jangan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga jangan kejadian seperti kemarin sebelum Hajar Aswad ini, Rasulullah SAW memberikan 3 pilihan. 1, cium. 2, sentuh. 3, salam dari jauh. Salam dari jauh, insya Allah nilainya sama. Karena itu tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad. Wabil khusus bagi bapak-bapak. Kenapa Pak? Sekarang ini yang boleh tawaf di sekitar Ka'bah itu hanya yang pakai baju ihram. Kalau bapak-bapak paksakan nyium Hajar Aswad pakai baju ihram, desek-desekan, tiba-tiba bawahannya tertarik orang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaah rahimakumullah. Kan itu tolong jangan paksakan. Juga jangan bapak-bapak, ibu-ibu, tolong jangan paksakan juga nyium Hajar Aswad. Jangan kejadian seperti sebelum pandemi. Ada jamaah yang keluar dari masjid Pak jam 11 malam, itu bajunya berantakan, kancingnya pada copot, kantongnya sobek, percis habis tawuran. Saya tanya, Bapak dari mana itu tuh? Saya habis di Hajar Aswad Ustaz. Perjuangan banget Ustaz. Udah deket, tiba-tiba orang India desek, ya udah saya pukul perutnya, dia mundur ke belakang Ustaz. Udah deket lagi Ustaz, ternyata orang Mesir desek palanya, saya sikut kepalanya, mundur ke belakang. Akhirnya itu Hajar Aswad kebuka saat saya ciumin lama betul Ustaz. Saya hanya komentar, hey man, how can you get beauty if the way is not beautiful? Gimana mau dapatkan kebaikan kalau caranya nggak benar? Ya Allah, tolong jangan paksakan dia Hajar Aswad. Tolong posisi Ka'bah sebelah kiri. Tolong jangan belakangin kiblat, jangan belakangin Ka'bah. Ini banyak kejadian. Terutama yang suka selfie. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung selfie. Kelak. Langsung bikin status Ka'bah putaran ketiga. Masya Allah. Bahwa tidak ada doa yang wajib dibaca. Yang sunnah dibaca tasbih. Subhanallah sama-sama. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Selama 7 putaran ini yang sudah dibaca, kecuali begitu sampai rukun Yamani, 1 sudut sebelum Hajar Aswad, maka kita sudah membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah sampai terakhir. Kalau sudah 7 putaran berakhir di Hajar Aswad, Bapak Ibu silakan doalah di Mu'tazam. Inilah tempat yang mustajab. Ustaz, mana yang namanya Mu'tazam itu? Bapak Ibu Mu'tazam itu lihat pintu Ka'bah, sampingnya Hajar Aswad, sudut Hajar Aswad sampai ke pintu Ka'bah, itulah yang namanya Mu'tazam, tempat yang paling mustajab. Silahkan doa. Kalau bisa nempel di dinding Ka'bah bagus. Kalau nggak bisa mundur ke belakang, yang penting searah. Saya Bapak Ibu, kalau bimbing haji ataupun umroh,
setelah tawaf, saya pasti bawa jamaah untuk doa di arah Multazam. Saya pimpin doa dulu. Habis saya pimpin, saya katakan Bapak Ibu silahkan doa masing-masing. Saya mundur ke belakang, jamaah rahimahullah liatin jamaah doa. Tiba-tiba saya lihat ada ibu-ibu yang di Multazam nggak doa. Dia ambil buku dari tasnya, itu buku dibaca sebentar, ditutup, lalu itu buku diangkat-angkat begini. Yang lain kiri kanannya jamaah pada nangis-nangis dan tidur, doa. Dia nggak doa, begini. Wah, si ibu nggak tahu Multazam. Saya kata ibu, antara Hajar Aswad ke pintu Ka'bah itu namanya Multazam. Arti Multazam itu pasti orang doa di sini pasti dikabul. Ibu doa bukan ngangkat-ngangkat buku. Si ibu jawab, Ustaz, maaf. Ketika teman saya, saudara saya, tetangga saya tahu saya berangkat umroh, mereka tuh pada nitip doa. Doanya ditulis di buku ini. Nah tadi saya mau baca satu-satu, pusing desek-desekan. Ya udah saya angkat tuh buku sambil ngomong, ya Allah, isi buku ini titipan doa teman saya, saudara saya, tetangga saya. Saya mau baca satu-satu, pusing, ya Allah, tolong Engkaulah yang baca satu-satu, ya Allah, jangan dipraktekin. Dititipin doa kan? Wah, ini kayaknya dapat inspirasi. Wah, ya gitu aja nanti. Bu, Pak, dititipin doa, duduklah di Masjidil Haram, baca satu-satu doa. Kalau sudah beres, Bapak silahkan, Ibu silahkan geser ke sebelah kanan, ada maqam Ibrahim. Kata Al-Quran, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah maqam Ibrahim tempat sholat. Sholatlah di sekitar maqam Ibrahim 2 rakaat. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah tawaf. Usolli sunnatat tawafi raka'ataini lillahi ta'ala. Belakang maqam Ibrahim tempat mustajab, sempatkan doa di situ. Ustaz, gimana tempatnya penuh? Cari tempat yang lain, insya Allah sah. Lalu kemana? Lalu silahkan jamaah rahimahullah cari air zam-zam. Minumlah air zam-zam. Nabi katakan ma'u zam-zam lima syuribalahu, air zam-zam tergantung niat apa kita minumnya. Minum air zam-zam sunnahnya sambil berdiri menghadap kiblat. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa apa tuh? Kenapa diikuti? Nih doanya nih, min mazanjab Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Sunnahnya menghadap kiblat sambil berdiri dan sebaiknya minumnya 3 tegukan. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Makruh kalau minumnya kayak begini. Makruh kalau minumnya kayak begini. Bukan aus, nyontoin. Toh sa'i jamaah rahimahullah, dari Sofa menuju ke Marwah dihitung 1. Marwah ke Sofa 2. Sofa Marwah 3. Marwah Sofa 4. Sofa Marwah 5. Marwah Sofa 6. Sofa Marwah. Jadi yang genap ada di mana? Sofa. Ganjil di Marwah. Kalau satu ketika bapak ibu-ibu ngitung sa'i, ternyata ganjilnya ada di pas 7, ada di Sofa. Pasti salah ngitungnya di mana? Sofa Marwah 1, Marwah Sofa 2, Sofa Marwah 3. Itu aja.
Para jamaah rahimakumullah, antara Safa Marwah ada lampu hijau. Di lampu hijau ini laki-laki sunnah lari kecil, perempuan tidak sunnah lari kecil. Sambil lari kecil atau sambil jalan, kita baca doa Rabbighfir bareng-bareng. Warham, wa'fu, wa takarram, wa tajawaz, amma ta'lam, innaka ta'lam, ma la na'lam, innaka antallah al-a'azzu al-akramu. Itulah doa di antara lampu hijau. Insya Allah Bapak Ibu akan kembali pulang ke tanah air Indonesia, nanti transit di Dubai, ya rahmatullah, dan insya Allah akan kembali ke tanah air. Setiap jamaah akan mendapatkan 5 liter air Zam-Zam insya Allah. Bapak Ibu, mohon maaf saya tidak mendampingi rombongan ini karena Kamis kemarin saya baru pulang. Makanya suara saya masih apa namanya? Masih serang-serang basah nih, mohon maaf gitu kan. Mohon maaf Bapak Ibu yang akan mendampingi insya Allah Ustaz Fahrizal. Beliau sering ke Dubai ya Ustaz ya. Ya terakhir juga ke Dubai kalau gitu Ustaz ya. Nanti beliau akan lebih menjelaskan tentang Dubai. Ya mohon maaf, mudah-mudahan Allah berikan pelajaran. Bapak Ibu, nama saya Helmi Jatnika, saya pembimbing di NRA ini. Kalau mungkin Bapak Ibu ada yang mau tanya dan segala macam, silahkan catat nomor telepon saya. Ya mohon maaf. Nomor telepon saya di 0812 0812 943 2036 0812 943 2036. Ini para jamaah Allah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kelancaran.